got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Jadi di sini saya akan membahas tentang bab 1, yaitu makna tari kreasi. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mendalami pemahaman makna tari kreasi. Yang kedua, ada mengetahui karakteristik tari kreasi, kemudian jenis dan fungsi tari kreasi, kemudian ada unsur-unsur tari kreasi, dan juga contoh tari kreasi berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, di sini terdapat pendahuluan yang dimana berisi tentang seni tari bukanlah sesuatu yang baru, karena pada dasarnya tari adalah ekspresi jiwa manusia yang disampaikan dalam bentuk gerak tubuh. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang definisi tari sebagai dasar memahami makna tari. Seni tari terus mengalami perkembangan. Salah satu buktinya terdapat di perkembangan seni tari, yaitu munculnya tari kreasi. Tari kreasi ini diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan tubuh secara berirama, sesuai dengan keadaan tren saat ini. Yang kedua, ada karakteristik tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi merupakan hasil dari ungkapan imajinasi. Kemudian, tari ini berfokus pada hal-hal yang berbeda dari tari yang sudah ada. Tari ini dimodifikasi menjadi bentuk tari baru. Kemudian, tari ini memiliki penerapan yang tidak sama antara daerah satu dengan yang lainnya. Kemudian, yang ketiga ada jenis tari kreasi. Tari kreasi dibedakan menjadi 2, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan juga ada tari kreasi tidak berpolakan tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi adalah karya tari baru yang terinspirasi dari tari tradisional yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya tari merak, tari yapong, tari olek, tamu lilingan, dan lain-lainnya. Kemudian ada tari kreasi tidak berpolakan tradisi, yang dimana tari kreasi ini tidak berpolakan tetapi bukan berarti sama sekali tidak menggunakan unsur tari tradisional. Contohnya tari dari Tenggarong dari Kalimantan. Kemudian ada fungsi tari kreasi. Yang pertama, fungsi tari kreasi bisa digunakan sebagai media pendidikan, bisa digunakan sebagai media hiburan, bisa digunakan sebagai media penyalur kreativitas, dan juga sebagai media komunikasi. Kemudian ada unsur-unsur tari kreasi. Yang pertama adalah gerak. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengungkapan ekspresi jiwa manusia disampaikan melalui gerak tubuh. Gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak murni, gerak yang belum mengalami pengolahan yang bertujuan menambah nilai estetika, dan juga ada gerak maknawi, gerak yang dikatakan menirukan gerak yang sudah ada. Kemudian ada musik atau iringan. Musik atau iringan ini bertujuan untuk mengiringi dan menghidupkan suasana dalam tarian. Musik atau iringan ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, iringan internal dan juga eksternal. Kemudian ada busana. Busana ini berhubungan dengan mode pakaian yang digunakan atau disesuaikan dengan tema tarian yang dipilih. Misalnya seperti busana untuk karakter raja berbeda dengan seorang prajurit. Kemudian ada tata rias. Tata rias ini berhubungan dengan tatanan make up, wajah, dan juga rambut. Bentuk riasan dapat terlihat pada bentuk alis, kumis, bibir, serta bentuk bayangan tulang. Nah, kemudian ada properti. Properti ini adalah alat yang sering digunakan dalam tarian. Contohnya seperti kipas, topeng, tongkat, dan sebagainya. Kemudian kita menganalisis tentang unsur-unsur tari yapong. Nah, di sini saya menemukan tentang gerak apa saja sih yang ada dalam tari yapong. Tari yapong ini memiliki beberapa banyak gerak. Yang pertama ada jalan meko lembean kanan, kemudian ada gerak enjer loncat kanan dan juga kiri, dan juga sebagainya. Kemudian saya menganalisis tentang penggunaan alat musik pengiring.
Alat musik pengiring pada tarian Yapong ini berasal dari alat musik gamelan. Alat musik ini digunakan terdiri dari gamelan Betawi, gamelan Jawa Barat, gamelan Jawa Tengah. Alat musik gamelan Betawi semakin populer di masyarakat. Kemudian saya menganalisis tentang busana penari yang mirip dengan pakaian tradisional. Busana penari tari Yapong seperti pakaian pada tari kembang, topeng yang sama-sama berasal dari Betawi. Kemudian saya menganalisis tentang properti tari Yapong. Jadi untuk properti yang digunakan dalam pementasan tari Yapong, yang pertama ada kain batik, yang kedua ada hiasan kepala, dan yang ketiga ada selendang. Nah, itu tadi materi yang sudah saya bahas. Untuk motivasi, di sini saya mengambil dari filsuf Jerman yang terkenal, yaitu tari adalah bahasa tersembunyi dari jiwa. Jadi kita harus menganggap setiap hari tersesat jika tidak pernah menari setidaknya sekali. Filsuf Jerman terkenal ini tampaknya memiliki kecenderungan yang berlebihan terhadap seni tari. Nah, ini sumber-sumber yang saya ambil di bab ini. Terima kasih semuanya.